qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Qultu di sana. Qulta ya. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana la fulanun muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Kemudian beliau menjawab, yaitu engkau bersedekah pada saat engkau sehat, pada saat engkau bakhil, kikir, dan engkau pada saat engkau takut miskin, takut fakir. Pada saat engkau ta'mulul ghina, sangat bercita-cita untuk meraih kekayaan, bercita-cita untuk jadi orang kaya. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya sedekah yang dilakukan ketika kita sehat, ketika kita bakhil, ketika khawatir miskin, ketika ingin kaya. Pada saat itu sedekah besar pahalanya. Wala tuhmil, dan janganlah wala tumhil, bukan tuhmil. Wala tumhil, dan janganlah engkau terlena sampai hatta balaghatil hulqum, sampai si ruh, si nyawa sampai di hulqum, di tenggorokan. Hulqum itu jalur pernapasan, jalur nafas. Kalau jalur makanan disebut mari. Disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi, al-hulqum majrun nafas wal mari'u majrat ta'ami wasyarab. Hulqum itu adalah jalannya nafas, kalau mari jalannya makanan dan minuman. Jadi di sini kan ada dua ini ya. Dua apa namanya? Urat? Saluran, dua saluran, dua pipa. Pipa yang pertama disebut hulqum, yang kedua mari. Hulqum itu jalan nafas dan mari itu jalan makanan dan minuman. Lalu qulta, engkau katakan li fulanin kaza, si fulan punya ini wa qad kana la fulan, sehingga dia sudah menjadi si fulan. Ya, si fulan punya mobil, punya sawah, punya rumah, punya istri 4 dan seterusnya. Maka itu menunjukkan kita sedang fakir, sedang bakhil, sedang ingin kaya, ingin seperti itu. Maka saat itu sedekah sebesar-besar pahala. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Di dalam Fathul Bari ada dalam juz yang ketiga halaman 285. Dalam Sahih Muslim pun hadis ini ada. Syahih itu artinya bakhil ma'asyidatul hirs. Bakhil disertai kuatnya keinginan untuk kaya. Takhsha takhaf, ta'mulu tatma, balaghatul hulqum, ay qarabatir ruh bulughal hulqum. Sekarang qulta li fulan kadza, al muradu bil iqrar lil huquq awil wasiyah awil mirath wa qad kana la fulanun qad sara lahu dzalik. Ya, sudah dijelaskan tadi. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil 2 faedah. Pertama, anna sadaqatas sihah afdal min sadaqatil marad, lianna syuha ghalibun 'ala al-insan fi halis sihhati lima yukhawifuhu bihi syaitanu min al-faqri wa yuzayyinu lahu min tulil umr wa hajatuhu ila al-mal, fa idza samaha biha wa tasaddaqa dalla dhalika ala sidqi niyyatihi wa adimi mahabbatihi lillahi ta'ala
Bikhilafi man aisa minas sihah wa ra'a masyiral mal li ghairihi fa inna sadaqatahu hina idzin naqis. Pertama, sedekah orang yang sehat lebih utama daripada sedekah orang yang sakit. Karena rasa bakhil atau kikir pada umumnya menimpa manusia pada waktu sehat. Karena apa? Karena upaya setan dalam menakut-nakuti orang itu dari kefakiran. Kalau kamu banyak sedekah, kurang uang kamu habis, miskin nanti. Itu kata setan. Itu ketika sehat. Kemudian selain itu setan pun menghiasi bagi orang itu tentang usia yang panjang. Kamu kan sehat, seger. Usiamu masih panjang. Kalau umpama harta kamu kasihin ke orang, nanti habis perbekalan hidup kamu. Kan gitu. Jadi ditakut-takuti dengan kemiskinan dan diiming-imingi dengan usia panjang. Juga diiming-imingi atau dijelaskan oleh setan tentang kebutuhan dia terhadap harta. Maka apabila orang tersebut di saat sehat ditakut-takuti oleh setan terhadap kemiskinan, diiming-imingi oleh panjang umur, diterangkan bahwa dia pun butuh kepada harta, tapi kemudian dada dia lapang. Kemudian dia bersedekah dalam keadaan seperti itu. Maka sedekahnya ini menunjukkan niatnya yang benar dan besarnya rasa cinta dia kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sakit, yang putus asa dari kesehatannya. Umpamanya penyakitnya sudah kronis, malah yang sangat kronis. Dia melihat akan mati dan kalau sudah mati hartanya berpindah ke orang lain, ke ahli warisnya. Maka daripada harta ini jatuh ke si Anu yang tika sebelum, lebih baik udah aja saya sumbangkan ke masjid, gitu. Atau kepada keperluan-keperluan dakwah. Maka sedekah dia pada saat itu nakis. Nakis itu artinya kurang. Makanya disebutkan yang sebesar-besar pahala sedekah adalah sedekah yang dilakukan ketika sehat. Dan ketika kita sedang bakhil, ketika kita ini sedang khawatir miskin, ingin kaya, saat itu sedekah, maka itu adalah sebesar-besar pahala sedekah. Ini yang pertama. Kedua, at-targhibu fil musara'ati ilal khairat wa ada'i sedekah qabla nuzuli bawadiril mauti bil insan. Hadis tadi pun menjelaskan anjuran, dorongan, motivasi untuk bersegera melakukan kebaikan dan melakukan sedekah sebelum datangnya maut secara tiba-tiba kepada manusia. Inilah penjelasan tentang hadis ke-90. Kita teruskan ke hadis ke-91. Masih pada kuat? Apa susahnya dijempir aja ya masa nggak kuat? Ke-91 atau hadis kelima dalam bab Al-Mubadarah ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum. Kullu insanin minhum yaqul ana. Qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa'ahjama al-qawm. Faqala Abu Dahana radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqi fa'aqadahu fafalaqa bihi hamal musyriqin. Rawahu Muslim. Kata Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang pada hari kiamat, pada hari Uhud gitu. Pada hari Uhud, pada waktu akan perang Uhud, ambil sebilah pedang.
Kata Nabi SAW, siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Maka para sahabat semua mengulurkan tangannya dan semua mereka mengatakan saya. Semuanya ingin mengambil pedang itu. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mampu atau yang mau mengambil pedang ini beserta haknya? Tidak hanya mengambil pedang saja, tapi beserta haknya. Maka orang-orang pun kemudian menahan diri. Lalu berkatalah Abu Dajanah radhiyallahu anhu, kata Abu Dajanah, saya yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Lalu Abu Dajanah ini mengambil pedang ini, kan? Di sini Dajanah. Kalau di bawah Abu Dujana, Dujana sama Ibnu Kharsyah. Dujana atau Dajana. Dua-duanya ini, entah mana yang salah cetak, yang atas yang bawah. Yang benar Bu, cuk ya. Abu Dujana. Kata Abu Dujana, aku yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Lalu dia mengambil, kemudian falaqa bihi hamal musyrikin, dengan pedang itu dia menebasi kepala-kepala orang-orang musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud mengambil pedang itu dengan haknya? Maksudnya adalah yuqawimu bihi a'da Allah wa yujahidu bihi haqqa jihad, yaitu dengan pedang ini dia membabati musuh-musuh Allah dan berjihad dengan pedang ini dengan sebenar-benarnya berjihad. Maksudnya dengan sungguh-sungguh. Dari hadis ini Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengambil setidak-tidaknya ada 5 faedah. Pertama, bayanun li syaja'ati Abi Dujana radhiyallahu anhu wa tadhiyatihi wa sidqihi fil jihad, wa la yadullu ala jubni sahabati radhiyallahu anhum wa innamahum ahjamu an akhdhi as-sayfi khawfan minhum alla yastati'ul wafa bi syartihi wa haqqihi, wa innama maddu aydiyahum liya'khudhuhu awwalan liyuqatilu bihi juhdahum min ghairi syartin. Pertama, hadis ini menjelaskan keberanian Abu Dujana radhiyallahu anhu dan tadhiyahnya, kemampuan membabatkan pedang ke leher musuh, tadhiyah itu menyembelih, dan kebenarannya di dalam berjihad. Tapi ini tidak menunjukkan sahabat-sahabat lainnya pengecut, karena mereka kan nggak mau lagi kan. Hanyalah para sahabat lainnya menahan diri dari mengambil pedang itu karena khawatir mereka tidak mampu melaksanakan syarat dan hak dari pedang itu. Mereka hanyalah menjulurkan tangan-tangan mereka pertama kali untuk berperang dengan pedang itu sesungguh-sungguhnya tanpa syarat. Jadi karena khawatir syaratnya berat, tidak bisa melaksanakannya, maka mereka tidak mau mengambil pedang itu kecuali Abu Dujana. Itu yang pertama. Kedua, targhibur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala mazidin min at-tadhiyah wan nakayah bil adu. Hadis ini pun menceritakan atau menjelaskan dorongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dorongan lebih, memberikan dorongan lebih di dalam membabatkan dan menghancurkan musuh, membabat kepala-kepala musuh dan menghancurkan atau mengalahkan musuh. Ketiga, jawazu ardis silahi alal jundi lihamlihi bihaqqihi. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya menyodorkan senjata kepada tentara, kepada laskar, agar si laskar itu mengambil pedang ini dengan haknya. Keempat,
qudratun nas fi hamlis silah mutafawitah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kemampuan manusia di dalam memainkan pedang, membawa pedang, bukan hanya membawa, kalau membawa anak kecil pun bisa memainkan pedang. Itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Dan yang terakhir, yang bagi ayyuwajjihal muslimu silahahu li falqi hamil musyrikin wa tasditi jam'ihim wa yuhramu alaihi ayyushira bihi ila akhihil muslim. Wajib bagi seorang muslim untuk mengarahkan pedangnya ini untuk menebas kepala orang-orang musyrik dan mencerai-beraikan persatuan mereka, persatuan orang-orang musyrik. Dan haram bagi seorang muslim untuk ngabar-ngabar. Bahasa Sunda ngabar-ngabar itu apa ya? Di mengisyaratkan, menunjukkan pedangnya itu ke sesama muslim. Oh, diputar-putar menakut-nakuti orang sampai orang itu kalah labur. Walaupun hanya main-main, ditunjuk, ayo tahan serangan saya. Padahal main-main, nggak boleh. Kalau benar-benar pedang, jangankan pedang, pisau atau senjata tajam yang lainnya pun nggak boleh. Walaupun hanya main-main. Lihat nih jurus pisau saya. Antum lihat. Nanti tiba-tiba hidung antum hilang. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi kalau sungguh-sungguh, haram hukumnya. Beraninya kepada sama muslim, pas berhadapan dengan musuh belum tentu berani seperti itu. Itulah penjelasan hadis ke-91. Kita teruskan ke-92. Dari Zubair bin Adi, dia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Kata Zubair bin Adi, kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengadukan kepadanya tentang apa yang kami alami dari Hajjaj bin Yusuf, seorang diktator, seorang panglima, Menhan Kampangap kalau zaman kita sekarang, tetapi yang jahat. Tapi masih muslim ya. Yang apa namanya? Kejam. Main bunuh, main pukul dan seterusnya. Dan kita tahu Hajjaj bin Yusuf ini yang membunuh siapa? Siapa? Husain juga ya. Ibnu Zubair juga, Abdullah bin Zubair juga. Jadi kejam aja. Nah, Zubair bin Adi ini mengadukan tentang kezaliman Hajjaj ini kepada Anas bin Malik. Kata Anas, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Allah. Aku mendengar hal ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksud sampai kalian bertemu Rabb, sampai bertemu Allah, maksudnya sampai maut. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pertama, jawazu syakwal imam awil hakim li ahli ilm. Boleh mengadukan tentang kezaliman imam, kezaliman hakim, kezaliman penguasa kepada ulama, kepada seorang alim, boleh. Wah, ini raja ini, presiden ini, menteri ini, zalimnya begini-begini, diadukan kepada seorang alim. Seperti halnya Zubair bin Adi mengadukan hal ini kepada Anas bin Malik. Kedua, al-qiyadatul haqiqah linnas kaminatun fi ahli ilm. Bahwa kepemimpinan hakiki bagi manusia ini sebenarnya terkandung dalam diri seorang alim, seorang ulama. Ulama ini di mana-mana, walaupun tidak jadi pemimpin, tidak jadi ketua, tidak jadi menteri,
Walaupun jadi orang biasa, tidak jadi ketua RT Acam, tapi biasa diturut. Tempat mengadukan segala masalah, tempat konsultasi, tempat bertanya, tempat minta nasihat dan seterusnya. Ketiga, wilayatul Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi zalimatun fahuwa mubirun saqifun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini zalim. Dia ini mubir dan saqif. Mubir itu ya kejam, saqif itu zalim, yang gampang judes. Saqif itu judes kalau bahasa kita. Yang penampilannya itu nggak pernah senyum, cemberut terus, garang. Lihat wajahnya aja orang takut. Itu saqif namanya. Apa bahasa kita ya? Garang, garung. Itulah Hajjaj bin Yusuf. Keempat, hikmatu ahlil ilm wa bu'du nazarihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas tatajalla fil mawaqifil harajah wa dhurufil asabiyah. Hadis ini pun menjelaskan betapa bijaksananya seorang yang berilmu dan betapa jauh wawasan dan pengetahuannya terhadap keadaan manusia. Dan ini bisa terlihat jelas dalam sikap-sikap mereka fil mawaqifil harajah, itu dalam keadaan-keadaan yang sulit. Keadaan-keadaan yang sulit dan di dalam kondisi-kondisi yang sangat didasarkan kepada sikap asabiyah. Asabiyah kelompok, asabiyah keluarga dan seterusnya. Kelima, istihbabus sabri 'alal mihan wal mubadarah bil a'malis shalihah. Hadis ini pun menjelaskan disunnahkannya sabar di dalam menerima semua ujian, semua kesengsaraan, dan bersegera untuk beramal kebaikan. Keenam, ma min zamanin ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaqqu 'alan nasi minhu. Yang keenam, hadis ini pun menjelaskan bahwa tidak ada satu zaman pun yang datang kecuali zaman yang berikutnya lebih berat bagi manusia daripada zaman tersebut. Kalau zaman Hajjaj bin Yusuf saja orang sudah seperti itu terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kebayang ya sekarang. Yang ketujuh, intisyarul fasad akhir zaman. Hadis ini pun menjelaskan bahwa akan tersebarnya kerusakan di akhir zaman ini. Sebab semakin tua zaman ini, semakin rusak. Kemudian yang kedelapan, adamul khuruji 'alal hukam wal wulah ma lam ya'tu bi kufrin buwahin 'indal ummati 'alaihi minallahi burhan. Hadis ini pun menjelaskan tidak bolehnya kita keluar untuk memerangi hukam, memerangi ulil amri, memerangi para penguasa, selama para penguasa itu tidak melakukan kekufuran yang nyata-nyata kufurnya, yang ada penjelasan yang terang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah itu. Kalau sudah nyata-nyata kufur baru boleh diperangi. Kalau belum kufur, masih muslim, maka tidak boleh diperangi. Yang berikutnya, kesembilan, daf'ul mafsadatil kubra bil mafsadatis sughra. Fa inna Anas bin Malik radhiyallahu an law ajaza lahumul khuruj 'alal Hajjaj la hadatsat mafasid wa fitnah la ya'lamu aqibataha illa Allah walakinnahu amarahum bis-sabri khasyata wuqu'i dzalik. Wa fi hadha bayanun li jama'atil khuruj al-mu'asirah an arbi'u ala anfusikum falikullin ajalu kitabin wallahu yatamanna hadzal amra hatta namlika masyariqal ardi wa magharibaha walakinnahum yasta'jilun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa harus ditolaknya mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil.
Anas bin Malik, seandainya beliau membolehkan manusia untuk keluar memerangi Hajjaj bin Yusuf, pasti akan terjadi kerusakan dan fitnah yang akibatnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Kata anak saya, perangi aja Hajjaj. Wah, itu bisa terjadi fitnah yang besar. Akan ribuan orang mati nanti. Akan timbul perang kan? Emangnya Hajjaj bin Yusuf tidak punya pasukan? Punya pasti pasukan. Pasti akan ribuan yang akan tumbang, yang akan korban, yang akan mati. Tapi Anas di sini hanya memerintahkan mereka untuk bersabar, khawatir hal itu terjadi. Dalam hal ini ada penjelasan bagi jamaah-jamaah yang memerangi para penguasa pada zaman sekarang. Hendaklah mereka mengasihi diri kalian sendiri. Hendaklah kalian mengasihi diri kalian sendiri. Setiap segala sesuatu itu ada ajalnya, ada waktu berakhirnya yang sudah dituliskan. Dan Allah akan mengaruniakan urusan ini sehingga kita akan menguasai bagian barat dan timur bumi ini, akan tetapi mereka ini istijal. Istijal itu artinya bertergesa-gesa. 1, 2, 3. 2. Ada 2 hadis lagi yang tersisa, tapi 2 yang tersisa ini panjang dan insyaallah nanti saya ingin lebih perdalam lagi pembahasan 2 hadis terakhir ini dari syarah Riyadhus Shalihin dari Syekh Al-Utsaimin insyaallah. Untuk hari ini penjelasan tentang bab al-mubadarah ilal khairat kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu bagi kita untuk bertanya jawab.